Ini komentar Ayu Ting Ting saat ditanya kebijakan Deddy Mulyadi soal sekolah masuk jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Penyanyi dangdut kenamaan tanah air Ayu Ting Ting akhirnya angkat bicara soal kebijakan pendidikan terbaru yang tengah menjadi sorotan masyarakat luas. Kebijakan ini datang dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang mengusulkan agar jam masuk sekolah di wilayah Jawa Barat dimajukan menjadi pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Wacana tersebut menimbulkan berbagai reaksi, baik dari kalangan pendidik, orang tua murid, hingga para selebritas. Sebagai seorang ibu sekaligus figur publik yang berdomisili di Depok, Jawa Barat, Ayu Ting Ting merasa perlu memberikan tanggapan. Apalagi putrinya, Bilqis Khumairah Razak, saat ini masih duduk di bangku sekolah dasar. Artinya perubahan jam masuk sekolah tentu akan berdampak langsung pada rutinitas harian sang anak. Ayu pun memberikan pandangannya secara terbuka dalam sebuah wawancara bersama media. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik dan terkini dari channel ini. Dalam pernyataannya, Ayu mengatakan bahwa secara pribadi ia tidak terlalu keberatan dengan wacana sekolah masuk lebih pagi. Menurutnya, sang anak memang sudah terbiasa hidup dengan pola disiplin yang ketat. Kalau untuk saya sih, nggak terlalu berat ya. Bilqis itu anak disiplin banget. Ada atau enggak ada kebijakan ini sudah biasa bangun pagi dan siap-siap sekolah tanpa banyak drama, ujar Ayu saat ditemui di kediamannya di kawasan Sukmajaya, Depok. Ia menambahkan, jarak antara rumah dan sekolah Bilqis cukup dekat. Karena itu, meskipun jam masuk dimajukan, hal tersebut masih bisa diatur dengan manajemen waktu yang tepat. Jarak rumah dan sekolah enggak jauh. Kalau biasanya jam 7:30 berangkat pun masih sempat, apalagi kalau sekarang disuruh berangkat lebih pagi. Jadi masih bisa banget diatur, tinggal kesiapan aja, tambah Ayu sambil tersenyum. Namun demikian, Ayu juga mengakui bahwa masih ada ketidakpastian terkait penerapan kebijakan tersebut di sekolah internasional, tempat Bilqis bersekolah. Saya belum tahu ya, apakah aturan itu juga berlaku untuk international school. Tapi kalau memang aturan itu berlaku secara menyeluruh dan resmi dari pemerintah, ya kita sebagai warga harus menghargai dan menyesuaikan lanjutnya. Tidak hanya menyoroti aspek waktu masuk sekolah, Ayu juga menyinggung pola asuh yang diterapkannya di rumah. Ia mengungkapkan bahwa sejak awal, dirinya sudah membatasi penggunaan gawai oleh sang anak selama hari-hari sekolah. Dari dulu saya memang sudah terapkan. Senin sampai Jumat, Bilqis nggak boleh main handphone, cuma boleh hari Sabtu atau Minggu. Dan alhamdulillah, dia nurut, jadi nggak susah ngatur jam tidurnya juga. Pagi-pagi dia bisa bangun tanpa ngantuk-ngantuk, terang Ayu. Sementara itu, Gubernur Deddy Mulyadi telah resmi mengeluarkan surat edaran bernomor 51 PA 03 Distrik yang memuat sejumlah kebijakan baru dalam sektor pendidikan Jawa Barat. Dalam surat edaran tersebut disebutkan beberapa poin penting, termasuk perubahan jam masuk sekolah menjadi pukul 6.30 IPEP, pemberlakuan jam malam bagi pelajar, dan penyeragaman hari belajar. Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat agar segera menyosialisasikan serta mengimplementasikannya hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah membentuk karakter pelajar yang lebih disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Menurut Deddy, disiplin waktu adalah fondasi penting dalam pembentukan karakter anak bangsa. Anak-anak yang terbiasa bangun pagi dan menjalani aktivitas dengan teratur akan lebih siap menghadapi tantangan, baik dalam dunia akademik maupun kehidupan sosial. Namun kebijakan ini tidak lepas dari pro dan kontra. Sebagian masyarakat menyambut baik inisiatif ini karena dinilai dapat meningkatkan kedisiplinan serta etos belajar anak sejak dini. Namun ada pula yang menyuarakan kekhawatiran, terutama bagi siswa-siswi yang tinggal di daerah terpencil di mana akses menuju sekolah sangat terbatas dan jaraknya jauh. Kondisi geografis dan sosial yang tidak merata di wilayah Jawa Barat menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pernyataan Ayu Ting Ting pun menjadi tambahan suara dari kalangan publik figur yang ikut serta dalam diskusi kebijakan ini. Sebagai ibu tunggal yang membesarkan anak dengan disiplin, Ayu menekankan pentingnya sinergi antara orang tua, sekolah, dan pemerintah.
Menurut saya, yang paling penting itu dari rumah. Kalau anak sudah terbiasa disiplin, bangun pagi, tidur cukup, enggak main HP terus, ya kebijakan kayak gini bukan jadi masalah besar. Tinggal bagaimana orang tua juga ikut mendukung, tutup Ayu. Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada aturan dari pemerintah, melainkan juga pada peran aktif keluarga dalam membentuk kebiasaan positif pada anak. Ayu Ting Ting, dengan gaya bicaranya yang lugas namun penuh perhatian, memberi contoh bahwa meskipun seorang selebritas dengan jadwal padat, ia tetap menempatkan pendidikan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Reaksi dari Ayu menjadi cerminan bahwa kebijakan pemerintah akan lebih efektif apabila didukung oleh lingkungan keluarga yang sadar akan pentingnya pendidikan. Lingkungan rumah adalah sekolah pertama bagi anak dan orang tua adalah guru pertamanya.